Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 izin ingin mempresentasikan aplikasi bioteknologi dalam diagnostis molekuler. Next. Berikut anggota kelompok kami. Yang pertama ada Oktavelani Tiara Eka Putri, yang kedua ada Angelika Miftahul Jana, yang ketiga ada Syifa Nurhaliza, dan yang keempat ada Nelly Ashari, yang kelima ada Elmara Nur Salsabila Utami. Next. Latar belakang. Di sini bioteknologi telah menjadi bagian penting dalam perkembangan ilmu kesehatan modern, terutama dalam bidang diagnostik molekuler. Diagnostik molekuler adalah metode yang memungkinkan identifikasi dan analisis komponen genetik seperti DNA dan RNA untuk mendeteksi berbagai jenis penyakit, mulai dari infeksi hingga kelainan genetik dan kanker. Seiring dengan meningkatnya prevalensi penyakit infeksi dan genetik, kebutuhan akan metode diagnosis yang cepat dan tepat semakin mendesak. Teknologi DNA microchip telah muncul sebagai salah satu inovasi paling signifikan dalam bidang diagnostik molekuler. DNA microchip yang juga dikenal sebagai DNA microarray adalah alat yang memungkinkan analisis simultan ribuan gen dalam satu eksperimen. Selain itu, teknologi ini juga dapat digunakan untuk menilai predisposisi genetik individu terhadap penyakit tertentu, sehingga membantu dalam pendekatan pengobatan yang lebih personal. Next. Tujuannya itu yang pertama dalam aplikasi atau metode diagnostis DNA microchip penyakit atau kondisi apa saja yang dapat dideteksi. Apakah di Indonesia sudah banyak alat teknik diagnostik DNA microchip? Yang kedua, apa kira-kira diagnosis molekuler ini bisa untuk mendeteksi adanya kelainan pada janin? Berikut manfaat. Yang pertama itu mengetahui dalam aplikasi atau metode diagnostik DNA microchip, penyakit atau kondisi apa saja yang dapat dideteksi. Apakah di Indonesia sudah banyak alat teknik diagnostik DNA microchip? Yang kedua, untuk mengetahui kira-kira diagnosis molekuler ini bisa untuk mendeteksi adanya kelainan pada janin. Next. Di sini ada pembahasannya, yaitu diagnostik. Penyakit adalah proses untuk mengidentifikasi penyakit atau kondisi medis berdasarkan gejala yang dialami pasien, riwayat kesehatan, pemeriksaan fisik, dan hasil tes medis. Tujuan dari diagnosis ini adalah menemukan penyebab gejala agar dokter dapat merencanakan pengobatan yang tepat. Berikut adalah tahapan umum dalam proses diagnosis. Yang pertama itu ada pengumpulan informasi. Dokter akan melakukan wawancara medis untuk memahami gejala. Yang kedua ada pemeriksaan fisik. Dokter akan memeriksa bagian tubuh tertentu untuk mengidentifikasi tanda-tanda fisik yang mungkin terkait dengan gejala. Yang ketiga ada tes laboratorium, yaitu tes darah, urin, fases, atau cairan tubuh lainnya yang dapat membantu mengidentifikasi infeksi, peradangan, atau kelainan lainnya. Keempat ada pencitraan medis, yaitu ada ronsen, CT scan, MRI, atau USG untuk melihat kondisi organ dalam secara visual. Yang kelima ada tes diagnosis khusus, yaitu tes khusus seperti elektrokardiogram untuk jantung, spriometri untuk paru-paru, atau endoskopi untuk saluran pencernaan. Bisa dilakukan dengan jika dicurigai ada gangguan spesifik. Yang keenam ada diagnosis banding, yaitu dokter akan mempertimbangkan beberapa kemungkinan penyakit yang memiliki gejala serupa, lalu menyaring berdasarkan hasil tes untuk menemukan diagnosis paling tepat. Yang ketujuh ada diagnosis final. Berdasarkan seluruh data yang terkumpul, dokter akan menentukan diagnosis akhir dan menyusun rencana pengobatan. Next. Selanjutnya ada diagnosis molekuler. Diagnosis molekuler adalah metode diagnosis yang memanfaatkan teknologi genetika dan biologi molekuler untuk mendeteksi kelainan pada tingkat DNA, RNA, atau protein.
Tujuan utama dari diagnosis ini adalah mengidentifikasi penyakit, mengonfirmasi keberadaan infeksi, atau mengenali mutasi genetik yang bisa meningkatkan resiko terhadap penyakit tertentu. Diagnosis molekuler dapat digunakan untuk pertama, identifikasi penyakit genetik, mendeteksi mutasi genetik yang menyebabkan penyakit keturunan seperti cystic fibrosis atau anemia sel sabit. Yang kedua ada deteksi infeksi, yaitu mengidentifikasi infeksi bakteri, virus, dan mikroorganisme lainnya. Yang ketiga ada deteksi kanker, mengidentifikasi mutasi atau ekspresi abnormal pada sel kanker, sehingga dapat membantu dalam diagnosis, perencanaan pengobatan, dan memprediksi prognosis. Yang keempat adalah farmakogenomik, menentukan bagaimana respon seorang terhadap obat berdasarkan profil genetiknya. Yang kelima, ada deteksi penyakit kompleks, yaitu diagnosis molekuler juga digunakan untuk mendeteksi penyakit kompleks seperti diabetes tipe 2, penyakit kardiovaskular, atau penyakit autoimun, di mana faktor genetik memainkan peran. Next. Selanjutnya ada kelebihan diagnostik molekuler. Yang pertama itu ada lebih akurat dan cepat. Dibandingkan dengan metode konvensional, diagnostik molekuler memberikan hasil yang lebih akurat dan dapat diperoleh dalam waktu yang lebih singkat. Yang kedua ada meningkatkan sensitivitas dan spesifisitas, yaitu diagnosis molekuler dapat mendeteksi materi genetik atau komponen mikroorganisme dalam jumlah sangat kecil, sehingga meningkatkan sensitivitas pengujian. Selain itu, teknik ini mampu membedakan antara strain yang sangat mirip, meningkatkan spesifisitas hasil. Yang ketiga ada mempercepat pengobatan, karena diagnosis molekuler dapat memberikan hasil dalam waktu singkat. Ini memungkinkan dokter untuk segera mengambil tindakan medis yang tepat, terutama dalam menangani penyakit kritis. Selanjutnya, ada mendeteksi resistensi mikroba, yaitu diagnosis molekuler dapat mengidentifikasi gen atau mekanisme resistensi mikroba terhadap obat, sehingga membantu dalam memilih terapi yang lebih efektif untuk melawan infeksi yang disebabkan oleh mikroorganisme resisten. Selanjutnya ada microarray atau DNA chip. DNA chip yang merupakan salah satu aplikasi teknologi microarray untuk menganalisis ekspresi gen secara massal dalam suatu sampel. Teknologi microarray untuk menganalisis ekspresi DNA chip merupakan salah satu aplikasi teknologi microarray untuk menganalisis ekspresi gen secara massal dalam suatu sampel. Teknologi microarray untuk menganalisis ekspresi gen secara massal dalam suatu sampel yaitu amplifikasi dan labeling DNA sampel, penempatan probes DNA pada chip, hybridisasi DNA, dan deteksi fluoresensi serta pemindaian microarray. Amplifikasi dan labeling DNA sampel. Sampel DNA yang berasal dari sel atau jaringan diamplifikasi, biasanya melalui PCR untuk memperbanyak segmen DNA yang relevan. DNA yang dihasilkan diberi label dengan fluorophore, sebuah molekul yang bisa memancarkan fluoresensi saat terdeteksi oleh laser atau sinar UV. Kemudian yang kedua, penempatan probes DNA pada chip. Pada chip tersebut terdapat capture probes yang termobilisasi di titik-titik tertentu atau spot pada permukaan chip. Setiap spot mengandung probe yang spesifik terhadap gen atau segmen DNA tertentu yang akan digunakan untuk mendeteksi kecocokan atau hybridisasi dengan DNA sampel. Yang ketiga ada hybridisasi DNA. Label sampel DNA atau DNA sampel yang diberi label fluorophore akan dicampurkan ke dalam chip. DNA sampel yang komplementer dengan immobilis capture probes pada chip akan berikatan atau hybridisasi dengan probe tersebut. Kemudian ada deteksi fluoresensi.
Setelah hybridisasi, chip tersebut akan dipindai untuk mendeteksi keberadaan sinyal fluoresensi dari fluorofor yang terikat pada DNA sampel. Semakin kuat sinyal fluoresensi pada titik tertentu, semakin banyak jumlah DNA sampel yang terikat dengan probe pada titik tersebut. Gambar microarray menunjukkan hasil akhir dari proses ini, di mana intensitas dan lokasi sinyal fluoresensi digunakan untuk mengukur ekspresi gen. Serta yang kelima ada pemindaian microarray. Setelah hybridisasi, chip dipindai menggunakan pemindaian microarray. Pemindai ini mendeteksi intensitas fluoresensi di setiap titik chip. Tingkat fluoresensi pada setiap titik mencerminkan jumlah cDNA yang berikatan dengan probe yang menunjukkan tingkat ekspresi gen terkait dalam sampel. Next. Real-time PCR atau qPCR adalah teknik yang digunakan untuk mendeteksi secara real-time perkembangan reaksi polymerase chain reaction atau PCR. Teknik ini dapat digunakan untuk mendeteksi jumlah DNA atau RNA dengan akurat, bahkan dalam jumlah yang sangat kecil, kurang dari 1 nanogram. Skema real-time PCR. Yang pertama itu ada denaturasi. Denaturasi merupakan tahap yang bertujuan untuk memisahkan rantai ganda DNA menjadi 2 rantai tunggal dengan cara dinaikkan sekitar 94 sampai 95 derajat Celcius, sehingga ikatan hidrogen antara basa nukleotida akan putus. Kemudian setiap siklus dimulai dengan denaturasi agar enzim dan primer dapat mengakses template DNA. Yang kedua ada annealing. Suhu diturunkan sekitar 50 sampai 65 derajat Celcius sesuai dengan temperatur melting dari primer. Pada suhu ini, primer menempel atau berikatan dengan sequence target pada template DNA. Tahap ini sangat spesifik karena primer harus mengenali urutan yang tepat untuk memulai sintesis DNA baru. Yang ketiga ada extension. Suhu dinaikkan menjadi 72 derajat Celcius yang optimal untuk kerja enzim DNA polimerase. Misalnya, Taq polimerase. DNA polimerase memperpanjang primer dengan menambahkan nukleotida sehingga membentuk rantai DNA baru yang melengkapi template DNA. Proses ini menghasilkan salinan DNA target yang akan terus diperbanyak pada siklus berikutnya. Next. Antibodi monoklonal sebagai diagnostik. Antibodi dikenal sebagai imunoglobin, yaitu proses besar berbentuk Y yang diproduksi terutama oleh sel plasma yang digunakan oleh sistem imun untuk menetralkan patogen seperti bakteri dan virus patogen. Antibodi monoklonal juga diproduksi oleh teknik imunologi lama dengan aplikasi hebat di bidang biokimia dan imunologi. Antibodi monoklonal dapat memiliki afinitas monovalen, yaitu mengikat epitop yang sama, dan yang lainnya adalah antibodi poliklonal yang mengikat beberapa epitop. Antibodi monoklonal dalam diagnosis sejauh ini merupakan yang paling maju, terutama untuk pengujian yang dilakukan pada cairan tubuh seperti darah dan urin. Antibodi monoklonal juga dapat digunakan untuk mendeteksi keberadaan antigen. Mereka juga dapat digunakan dalam berbagai teknik yang mencakup ELISA, Western blot, immunoblot, flow cytometry, imunohistokimia, uji radioimmunologi, mikroskopi elektron, mikroskopi fluoresensi, dan mikroskopi konfokal. Selain itu, antibodi monoklonal digunakan untuk mendeteksi antigen serta antibodi terhadap penyakit bakteri pada ternak. Untuk mendeteksi antigen serta antibodi terhadap penyakit jamur dan ternak, untuk mendeteksi antigen serta antibodi terhadap penyakit virus pada ternak, dan diagnosis penyakit parasit. Di antibodi monoklonal ini digunakan sebagai alat diagnosis. Yang pertama itu prinsip kerjanya antibodi monoklonal, yaitu dikembangkan dari satu jenis sel B yang diprogram untuk menghasilkan antibodi spesifik terhadap satu jenis antigen. Yang kedua, pengembangan antibodi monoklonal. Antibodi monoklonal dikembangkan dengan mengekstraksi sel B dari hewan yang telah diinokulasi dengan antigen tertentu. Yang ketiga, penggunaan dalam diagnostik. Imunohistokimia. Teknik ini menggunakan antibodi monoklonal untuk mendeteksi antigen spesifik dalam jaringan tubuh.
Yang kedua ada ELISA, Enzyme Linked Immunosorbent Assay. ELISA adalah teknik untuk mendeteksi dan mengukur konsentrasi antigen dalam sampel. Yang ketiga ada flow cytometry. Teknik ini menggunakan antibodi monoklonal yang dilabeli dengan zat fluoresen untuk mengidentifikasi dan menghitung sel dalam campuran. Yang keempat ada kelebihan antibodi monoklonal dalam diagnostik. Yang pertama itu spesifitas tinggi karena antibodi monoklonal hanya mengikat antigen tertentu. Risiko hasil positifnya palsu lebih rendah. Yang kedua ada sensitivitas tinggi, antibodi monoklonal dapat mendeteksi antigen dalam konsentrasi yang sangat rendah, sehingga dapat mendeteksi penyakit pada tahap awal. Yang terakhir ada reproduksibilitas. Pengembangan antibodi monoklonal menghasilkan produk yang konsisten, sehingga hasil diagnosisnya lebih dapat diandalkan. Selanjutnya ada jenis-jenis ELISA, yaitu Enzyme Linked Immunosorbent Assay. Yang pertama itu ada direct ELISA, di mana dalam metode ini antigen diimobilisasi di permukaan dan antibodi primer atau terkonjugasi dengan enzim berikatan langsung dengan antigen. Substrat ditambahkan dan ketika substrat bereaksi dengan enzim pada antibodi, sinyal yang dapat dideteksi biasanya perubahan warna yang terjadi. Yang kedua ada indirect ELISA, yaitu antigen diimobilisasi dan antibodi primer berikatan dengannya. Antibodi sekunder yang terkait dengan enzim berikatan dengan antibodi primer. Ketika substrat ditambahkan, substrat akan bereaksi dengan enzim pada antibodi sekunder yang akan menghasilkan sinyal. Selanjutnya ada sandwich ELISA, antibodi penangkap pertama kali diimobilisasi di permukaan. Antigen kemudian ditambahkan dan berikatan dengan antibodi penangkap. Antibodi atau deteksi lain ditambahkan dan juga berikatan dengan antigen membentuk sandwich. Antibodi pendeteksi ini dihubungkan dengan enzim. Setelah menambahkan substrat, enzim menghasilkan sinyal. Yang terakhir yaitu ada jenis ELISA kompetitif, yaitu antigen target dan antigen penghambat bersaing untuk mengikat antibodi dalam jumlah terbatas. Semakin banyak antigen target yang ada di dalam sampel, semakin dikit antigen inhibitor yang berikatan dengan antibodi. Setelah penambahan substrat, sinyal yang dapat dideteksi dihasilkan, yang berbanding terbalik dengan jumlah antigen yang ada di dalam sampel. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.